undangan. Biasa, berlian. Berlian abal-abal. Tidak menyangka karena undangannya memang tidak sebanyak itu. Tamu yang datang sudah 4.227. Belum termasuk yang tidak dihitung, yang kelewatan. Keluarga-keluarga semua. Belum termasuk yang lewat dari jam 9. Nah, itu udah gak dihitung lagi tuh. Makanya saya bersyukur banget. Biar capek, tapi yang hadir banyak. Bajunya agak berat. Kalau makeup di sini kan tempatnya agak kecil buat pagar Ayu dan yang lainnya tidak muat. Jadi aku di hotel sebelah. Soleh Mahmud Munawir Nasution alias Ustadz Solmed tersenyum puas bahagia. Ya, setelah 4 bulan menunggu, akhirnya purna juga kewajibannya untuk menjamu para tamu undangan dalam sebuah resepsi pernikahan yang megah. Kemarin Solmed memang melunasi hutangnya. Dan sebagai Raja Sehari, Solmed tentunya tak ingin resepsinya hambar begitu saja. Sejak siang hari, sang Ustadz bersama istrinya tampak mulai berbenah, mempersiapkan diri dan tempat resepsi dengan secermat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Kabari, hari ini saya sedang berada di tempat di mana malam hari nanti saya akan mengadakan resepsi pernikahan. Alhamdulillah persiapannya sedikit demi sedikit sudah mulai selesai, rapi. Dan insya Allah tidak lama lagi semua akan clear, selesai insya Allah. Tolong doakan saya, istri dan keluarga yang hari ini akan mengadakan resepsi pernikahan. Mudah-mudahan lancar. Diberkahi Allah dan tamu yang kita undang semuanya dapat hadir. Ini makeup sudah selesai, sekarang tinggal penggantian baju aja pemirsa. Jadi karena bajunya agak berat, kalau makeup di sini kan tempatnya agak kecil buat pagar Ayu dan yang lainnya tidak muat. Jadi aku di hotel sebelah dan sekarang untuk pakaian bajunya di sini. Ini saya sudah dipakaikan pakaian yang cukup lumayan menyita waktu buat para istri. Pakaiannya yang hari ini memakaikan saya ini dan itu. Ini pakaian khas Sumatera Utara, Mandailing Natal. Inilah pakaian yang akan saya dan istri serta keluarga kenakan di acara resepsi pernikahan kami malam hari ini. Dan saat bersejarah dalam hidup kedua sejoli itu pun tiba juga. Sekalipun sudah menjadi suami istri sejak 11 November tahun 2011 lalu, tak urung Ustadz Solmed dan April Jasmine tetap berdebar-debar. Apalagi mereka harus menjalani prosesi hantaran pengantin seturut adat Batak Mandailing. Adat menjadi bagian acara kami karena memang konsep kita adalah konsep adat. Jadi tarian itu menjadi bagian dari acara tersebut. Saya melakukan tarian adat. Dari mulai penerima tamu, among tamu, pengantar, terus keluarga, saya pengantin, dekor yang di depan ini semua memang spesial Mandailing. Karena tema kita hari ini adalah Mandailing Night. Sebagai seorang pemuka agama, Solmed memang dikenal sebagai ustadz yang sedang naik daun. Pesonanya sebagai penceramah tampaknya mampu menghipnotis banyak orang. Tak heran sekalipun hanya menyebar 1.000 undangan, resepsi pernikahan Solmed April dibanjiri sampai 4.000 tamu undangan. Beliau saat ini adalah ustadz yang papan atas gitu ya, karena
siapa sih yang tidak kenal Ustadz Solmed, dan di semua TV ada beliau gitu. Tapi beliau ke orang, maksudnya ke siapapun juga, bukan hanya ke sama public figure, sangat ramah gitu. Dimanapun bertemu dengan orang yang mengidolakan beliau, beliau selalu ramah. Kemudian bukan hanya beliau, si April juga. Jadi mereka berdua ini matching gitu. Mereka insya Allah bisa bersinergi, bisa membangun sebuah keluarga yang insya Allah bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, badan lelah, capek tentunya, kita berdiri kurang lebih hampir 3 atau 4 jam. Tapi kelelahan dan kecapean yang kami rasakan terbayar sudah dengan banyaknya tamu undangan yang hadir, doa yang mengalir, serta ucapan selamat yang luar biasa terus berdatangan. Semoga apa yang sudah kami berikan menjadi kesan yang baik, dan ucapan selamat serta doa dari semuanya menjadi kebahagiaan untuk kami. Masih ada tamu ternyata, Umi Pimpik. Wah, ini istrinya Ustadz Ujen. Terima kasih ya, nggak apa-apa Mi, borongan. Biasa, berlian. Berlian abal-abal. Tidak menyangka karena undangannya memang tidak sebanyak itu. Tamu yang datang sudah 4.227. Belum termasuk yang tidak dihitung, yang kelewatan. Keluarga-keluarga semua. Belum termasuk yang lewat dari jam 9. Nah, itu udah nggak dihitung lagi tuh. Makanya saya bersyukur banget. Biar capek, tapi yang hadir banyak. Solmed patut berbahagia. Pasalnya, sebelum berhasil mempersunting April, Solmed harus menghadapi cobaan berat karena masa lalunya. Bayangkan saja, saat detik-detik pernikahannya tahun lalu bersama April sudah di depan mata, sang ustadz harus mendapat terpaan badai. Dewi, mantan istrinya, tiba-tiba secara lantang membeberkan masa lalu Solmed. Dewi dan Solmed bahkan sempat perang kata-kata, meski pada akhirnya semua berujung perdamaian. Kini Solmed membuka lembaran baru pernikahan untuk kedua kalinya. Sebagai seorang ustadz, tantangan yang harus ia hadapi tentu lebih berat lagi. Solmed harus bisa menjadi teladan, mempertahankan cinta itu tetap mekar, hingga akhirnya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Berusaha tampil menikmati hubungan ini seperti pengantin baru. Ya, saling memuji, saling merayu, saling bercanda, dan terus merasa bahwa kita ini masih pengantenan, dan masih pengantenan. Nggak terasa Toto sudah tua, ya, aku sudah mulai gitu. Resepnya begitu saja, menikmati dengan hati yang bahagia selalu, insya Allah. Harapan kami berdua tentu ke depan harus menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan menjadi contoh. Semoga perjalanan pernikahan kami betul-betul pernikahan yang penuh kebahagiaan, keromantisan, sampai ajal kami menjemput. Insya Allah. Janji dan cita-cita itu sudah diucapkan. Waktu akan menjadi saksi. Kita tentunya berharap kemeriahan resepsi pernikahan ini juga menjadi penyemangat dalam kehidupan rumah tangga Solmed April ke depannya. Lalu apa saja rencana pengantin baru ini? Hadiah apakah yang sudah dipersiapkan Ustadz Solmed untuk sang istri tercinta? Puas, lega, dan bahagia. Perasaan itulah yang berkecamuk dalam dada Ustadz Solmed. Kewajiban dan hutangnya untuk merayakan pernikahan dengan sebuah resepsi akhirnya terbayar lunas. Seperti Solmed, Melky Bajai juga merasakan bahagia yang sama setelah resmi memperistri Dewi. Seperti apa persisnya kebahagiaan Melky dan Solmed setelah mereka masing-masing berhasil mendapatkan cinta si jantung hati? Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Senyum sumringah tiada henti tersungging di bibir Ustadz Solmed. Hatinya benar-benar bahagia. Tadi malam pernikahannya dengan April disempurnakan lewat sebuah resepsi. Sedangkan di tempat yang berbeda, Melky Bajai juga menggelar hajatan untuk merayakan penyatuan cintanya bersama Dewi sang istri.
April Jasmine benar-benar beruntung. Dari sekian banyak wanita yang mengagumi sosok Ustadz, dirinya lah yang terpilih sebagai pelabuhan cinta soulmate. Pria 29 tahun ini memang bukan perjaka tulen. Ia sudah pernah menikah. Namun demikian